Shalom anak-anak Miss Resta yang ada di kelas 5. Hari ini hari Selasa 17 November 2020 kita akan belajar IPA kembali ya. Nah, siapkan semua buku-bukunya. Kita akan belajar, sudah siap untuk belajar IPA kan? Ya, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah hewan. Ya, hari ini pelajaran kita masih dari buku tema 4. Nah, siapkan semua buku tema 4-nya, buka buku tema 4-nya ya. Kita akan belajar sistem peredaran darah pada hewan. Ya, sekarang mari kita bahas sistem peredaran darah pada hewan. Nah, sistem peredaran darah pada hewan ini adalah dibedakan menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Nah, di mana letak perbedaannya? Bagaimana sistem peredaran darah terbuka ini? Kalau sistem peredaran darah terbuka, darahnya tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya ini lebih lambat. Kalau sistem peredaran darah tertutup berbeda lagi, kebalikan dari sistem peredaran darah terbuka ini. Nah, kalau sistem peredaran darah tertutup, darahnya selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya ini lebih cepat. Berbeda dengan sistem peredaran darah terbuka tadi ya. Nah, bagaimana sih Miss gambarnya? Bagaimana sih Miss bentuknya sistem peredaran darah terbuka dan tertutup ini? Nah, mari perhatikan gambar berikut ini. Di mana letak perbedaannya ya? Oke, kita simak gambarnya. Lihat perbedaannya peredaran darah terbuka dengan peredaran darah tertutup. Oke, lihat gambarnya. Nah, gambar yang sebelah kiri ini, yang ditunjuk tanda panah ini adalah sistem peredaran darah terbuka. Nah, darah mengalir dari jantung ke pembuluh darahnya. Nah, sampai nanti berhenti di sini aja, yang ditunjuk oleh tanda panah ini berhenti di sini, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, pembuluh darahnya ini tidak saling berhubungan. Berbeda dengan peredaran darah tertutup. Kalau peredaran darah tertutup, darah mengalir dari jantung ke seluruh pembuluh darah dan itu pembuluh darahnya saling berhubungan. Oke, nah mari kita bahas jenis-jenis hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka. Nah, hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka ini hanya serangga. Ya, semua jenis-jenis serangga ya. Nah, serangga memiliki sistem peredaran darah terbuka. Darah pada serangga disebut hemolimfa yang mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi mengedarkan zat makanan, namun tidak mengangkut oksigen. Nah, struktur jantung pada serangga ini masih sederhana sehingga disebut jantung pembuluh. Ingat ya, struktur jantung serangga ini adalah jantung pembuluh. Nah, perhatikan gambar di sebelah kanan ini. Ya, beginilah sistem peredaran darah terbuka yang dimiliki oleh serangga. Ya, sudah lihat tadi bedanya kan? Pembuluh darahnya ini tidak saling berhubungan. Nah, dari jantung pembuluh ini darah akan mengalir kemudian kembali lagi ke jantung pembuluh. Dan pembuluh darahnya ini tidak tertutup, yaitu masih ada rongga untuk kembali ke jantung pembuluh lagi ya. Nah, sekarang lihat bedanya dengan sistem peredaran darah hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup. Kalau sistem peredaran darah tertutup ini, contoh hewannya adalah atau jenis hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup ini adalah burung dan juga mamalia. Nah, burung dan mamalia ini memiliki sistem peredaran darah yang sama dengan manusia. Samanya di mana, Miss? Burung memiliki 2 serambi dan 2 bilik. Ingat, manusia memiliki bagian-bagian jantung yang dimiliki manusia itu adalah 2 serambi dan 2 juga bilik, ya kan? Nah, sekat antar ruang jantung sempurna sehingga darah bersih dan darah kotor ini tidak tercampur. Ingat kembali bagian-bagian jantung yang kita pelajari pada bagian jantung manusia ya. Nah, lihat pada gambar yang sebelah kiri. Nah, di sini adalah sistem peredaran darah burung yang di sebelah ini, yang ditunjuk oleh tanda panah ini. Sistem peredaran darah burung ini, lihat bedanya dengan sistem atau bagian-bagian jantung pada burung. Nah, di sebelah kirinya ini adalah bagian-bagian jantung pada burung. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah sistem peredaran darahnya. Nah, sekarang mari kita bahas tentang sistem peredaran darah pada hewan reptilia. Nah, hewan reptilia juga memiliki sistem peredaran darah tertutup, yaitu jantungnya memiliki 4 ruang, 2 bilik dan 2 juga serambi. Namun sekat antara bilik kiri dan bilik kanan ini belum sempurna, tidak seperti hewan mamalia dan burung tadi ya. Sekatnya ini tidak sempurna sehingga darah yang kaya oksigen dan darah yang kaya karbon dioksida ini akan tercampur. Lihat pada gambar sebelah kiri. Nah, sekatnya ini belum sempurna sehingga terjadi pencampuran darahnya.
Bedakan dengan hewan mamalia dan hewan burung tadi ya. Iya. Nah, contoh hewan reptilia ini ada ular, ada buaya, ya. Nah, hewan-hewan ini sistem peredaran darahnya itu adalah sistem peredaran darah tertutup. Nah, bedakan ya, aliran darahnya akan tercampur darah yang kaya oksigen dan kaya karbon dioksida tadi karena sekatnya ini belum sempurna ya. Nah, sekarang lihat hewan amfibi. Nah, hewan amfibi ini juga memiliki sistem peredaran darah tertutup. Nah, tapi jantung amfibi hanya 3 ruang, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Nah, darah yang kaya oksigen akan bercampur dengan darah yang mengandung karbon dioksida ini di bilik. Lihat gambarnya. Darah yang kaya oksigen ini adalah darah yang berwarna merah. Nah, darah yang kaya oksigen dipompa ke seluruh tubuh. Nah, perhatikan gambarnya. Arah panahnya ini akan dipompa ke seluruh tubuh. Kemudian darah yang mengandung karbon dioksida, yang ini, yang warna biru ini, darah yang mengandung karbon dioksida dipompa ke paru-paru. Ya, lihat ya. Lihat gambarnya. Nah, sekarang kita perhatikan sistem peredaran darah ikan. Nah, sistem peredaran darah ikan juga sistem peredaran darah tertutup. Namun, jantung yang dimiliki ikan ini lebih sedikit lagi. 2 ruang, hanya 2 ruang, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Nah, bilik akan memompa darah ke arah insang untuk mengambil oksigen. Nah, perhatikan. Nah, bilik ini akan memompa darah ke arah insang untuk mengambil oksigen dulu, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Iya, lihat ini alirannya. Kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, dan serambi yang ini akan menerima karbon dioksida dari seluruh tubuh. Ya. Dia akan menerima karbon dioksida dari seluruh tubuh. Oke, sekian penjelasan Miss tentang sistem peredaran darah pada hewan. Kiranya penjelasan Miss ini dapat membantu kamu untuk belajar ya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.